Pada 22 Desember 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle Kabinet Indonesia Maju dan memilih Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sejak pelantikan itu, Sandiaga sibuk menggerakkan dunia pariwisata Indonesia di tengah pembatasan ketat mobilisasi penduduk karena amukan pandemi COVID-19. Kalau kita lihat 2020 itu pandemi menghantam kita, pariwisata turun 75%. Tapi di 2021 dihantam lagi 80% turunnya. Lebih dari 1 juta lapangan pekerjaan yang mengalami disrupsi. Kini, jelang Pilpres 2024, sejumlah lembaga survei mencuatkan nama Sandiaga sebagai calon wakil presiden paling kuat untuk mengikuti kontestasi. Sejumlah kelompok relawan pun mulai bermunculan mendukung pria kelahiran 28 Juni 1969 ini untuk maju di Pilpres mendatang. Ya, tentunya saya bersyukur, mengapresiasi ini sebagai penyemangat kerja kita, tapi yang selalu saya sampaikan kalau ada yang berhubungan dengan saya bahwa terima kasih atas dukungan dan sesekali saya menyapa mereka juga. Sebagai pembantu presiden dan kader Partai Gerindra, Sandiaga sepertinya masih berhati-hati bicara terkait peluangnya di Pilpres 2024. Apalagi tahapan penentuan Capres dan Cawapres Pilpres 2024 masih akan bergulir hingga akhir tahun 2023 mendatang. Elit partai politik yang akan nanti mendukung dan mengusung dan menentukan calon-calon yang akan mengikuti kontestasi demokrasi. Sampai saat itu tentunya tugas kita adalah bekerja sesuai tugas dan fungsi. Dua tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan membuat kondisi pariwisata di tanah air menjadi terpuruk. Kini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja cepat untuk memulihkan pariwisata nasional setelah pandemi COVID-19 melandai. Bagaimana langkah-langkah dari Kemenparekraf? Saat ini sudah hadir bersama kita Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Maka akan sangat menarik juga untuk mengetahui kemungkinan dari Sandiaga Uno untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Selamat malam Pak Sandi, bagaimana kabarnya? Terima kasih Mbak Ratu Anissa, dan senang sekali bisa ngobrol-ngobrol dengan Liputan 6 SCTV. Pastinya juga Bapak dengan jadwalnya yang begitu sibuk nih, kita sangat terhormat untuk bisa bertemu dengan Pak Sandi hari ini. Nah Pak Sandi, ngomong-ngomong soal keadaan pariwisata di Indonesia ya Pak. Saat ini seberapa parah sih dampak pandemi COVID-19 terhadap pariwisata di tanah air Pak Sandi? Kalau kita lihat 2020 itu pandemi menghantam kita, pariwisata turun 75%. Tapi di 2021 dihantam lagi 80% turunnya. Lebih dari 1 juta lapangan pekerjaan yang mengalami disrupsi. Banyak yang dirumahkan, banyak yang kehilangan penghasilan, ada yang di PHK. Dan di tahun 2021, setelah saya ditunjuk di akhir tahun 2020, maka fokus kita adalah bagaimana ikut menangani pandemi agar bisa pandemi ini terkendali. Jadi pariwisata dan ekonomi kreatif bersama dengan 13 subsektor di pariwisata, 17 subsektor di bawah ekonomi kreatif, 34 juta pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif mulai bergandengan tangan untuk mengakselerasi proses vaksinasi, mensertifikasi destinasi-destinasi wisata maupun sentra ekonomi kreatif. Kita juga menyiapkan agar pariwisata yang sehat, berkelanjutan, dan berkualitas itu pasca penanganan pandemi ini bisa kita wujudkan, kita realisasikan. Nah di 2021 kita dihantam beberapa varian termasuk Delta yang sangat luar biasa dampaknya. Tapi setelah Delta kita bersyukur, alhamdulillah wisatawan Nusantara menjadi tulang punggung. Setelah itu kita mulai bergerak. Di awal tahun 2022 kita sudah mulai melihat geliat dari wisatawan Nusantara, terutama saat mudik
kemarin, di mana 80 juta pemudik ini menggerakkan lebih dari 72 triliun rupiah kue ekonomi. Tahun ini 2022, setelah Maret kita lakukan uji coba, maka April, Mei kita mulai membuka bagi wisatawan mancanegara. Dan kita melihat bagaimana dengan cepat dan signifikannya wisatawan mancanegara terutama dari Australia kembali mengunjungi Indonesia. Dan kita menargetkan tahun ini 1,8 sampai 3,6 juta wisatawan mancanegara, lebih dari 550 juta pergerakan wisatawan Nusantara, dan terciptanya 1,1 juta lapangan kerja baru dan berkualitas di tahun ini untuk menggantikan dari sebelumnya saat periode pandemi yang banyak kehilangan pekerjaan. Jadi mudah-mudahan ini bisa membawa suatu kebangkitan di sektor pariwisata, kepulihan di sektor ekonomi kreatif yang kita harapkan akan membantu keadaan ekonomi masyarakat yang masih mengalami begitu banyak tantangan, terutama dengan harga-harga bahan pokok mulai meningkat, inflasi mulai bergerak naik, harga pangan, harga energi. Nah, pariwisata dan ekonomi kreatif ini harus mampu untuk menjadi solusi. Betul sekali. Harga minyak juga naik, harga semua naik, berarti pariwisata menjadi salah satu jawaban ya untuk Indonesia sekarang. Lalu bagaimana upaya pemulihan dunia pariwisata yang dilakukan pemerintah di saat adanya pembatasan mobilitas penduduk kemarin, Mas Andi? Ya, jadi saat kita menghadapi tinggi-tingginya kasus COVID, kita harus menyesuaikan bagaimana kita membantu proses vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua saat itu. Saat ini kita membantu untuk booster, karena dosis ketiga ini sekarang dipersyaratkan sebagai syarat perjalanan untuk tidak diberlakukannya testing. Sehingga jumlah dari penduduk Indonesia yang sudah di booster atau dosis ketiga itu masih di bawah 25%. Ini perlu kita tingkatkan terutama di destinasi wisata dan sentra-sentra ekonomi kreatif. Selanjutnya saat itu kita membantu pelaksanaan testing di tentunya beberapa pusat kegiatan wisata maupun juga di pelabuhan udara, di pelabuhan terminal, bus antar provinsi, antar kabupaten, di mana disitulah kita melihat bagaimana pentingnya menjaga protokol kesehatan. Sehingga akhirnya kita mensertifikasi destinasi-destinasi itu dengan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Nah, alhamdulillah sekarang sudah menjadi standar nasional Indonesia SNI yang kita persyaratkan setiap destinasi jika ingin memastikan penanganan pandemi yang terkendali harus mengadopsi protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Dan harapannya juga agar tidak naik lagi untuk kasus COVID-19 ini, karena di beberapa daerah sempat naik ya ke stage 2 nih. Ya, di Jakarta ini salah satunya, tapi beruntung tentunya dengan booster yang semakin meningkat di Jakarta, di Bali terutama, bisa kita kendalikan. Kita masih terus berjuang, butuh dukungan oleh seluruh pihak dengan betul-betul bergandengan tangan. Adakah lokasi wisata baru nih Pak yang menjanjikan dilihat dari banyaknya kunjungan wisatawan saat dan usai Lebaran kemarin? Bali masih menjadi destinasi unggulan, tapi ada 5 destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, Sulawesi Utara. Tapi ada destinasi-destinasi yang memang udah favorit secara turun-temurun, misalnya Puncak ini ramai kembali. Kemarin Kepulauan Seribu juga mulai dikunjungi. Kita melihat beberapa destinasi yang ada di Provinsi Banten, Carita, Anyer, Tanjung Lesung sudah mulai dikunjungi. Di Sumatera Barat, Lampung memiliki beberapa daya tarik wisata yang sekarang sangat populer, terutama destinasi baru seperti desa wisata. Ini sekarang desa wisata menjadi satu destinasi
yang favorit karena selama pandemi saat kunjungan itu menurun justru desa wisata itu naik 30%. Karena destinasi desa wisata ini adalah pariwisata berbasis masyarakat yang tentunya memiliki alam terbuka, alam yang indah, dan budaya yang sangat kaya raya. Jadi saya sangat optimis. Penuh harapan kebangkitan kita ditopang oleh pariwisata berbasis masyarakat yang bisa tahun ini mudah-mudahan menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru dan berkualitas. Dan tahun 2024 jika kita bisa menjaga momentum ini, 2024 kita akan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru. Amin, benar-benar banyak sekali ya potensi pariwisata di Indonesia karena kita punya banyak kekayaan alam dan penduduknya masing-masing di tiap daerah punya kulturnya sendiri-sendiri yang unik, yang pastinya juga orang Nusantara sendiri pengen lihat ya karena belum pernah mungkin ke daerah atau kemana. Nah Pak Sandi, ngomong-ngomong soal destinasi wisata, sebenarnya ruang publik belakangan ini yang ada di Jakarta juga jadi destinasi wisata ya. Bagaimana Bapak melihat fenomena ABG Citayam dan hubungannya dengan pariwisata di Jakarta? Berdampak positif atau negatif nih Pak? Sangat berdampak positif. Jadi saya waktu itu pernah sempat tugas di Pemprov DKI dan stasiun Duku Atas itu salah satu yang kita persiapkan memang untuk menjadi moda transportasi yang terintegrasi. Jadi di situ kan ada kereta, ada KRL ya, ada kereta untuk ke bandara, ada juga MRT, ada Transjakarta, dan itu jadi tempat yang sangat instagramable. Ini yang saya sebut sebagai wisata perkotaan, urban tourism. Tapi yang menarik, anak-anak geng Citayam ini atau SCBD, Sudirman Citayam, Bojonggede Depok grup ini mendemokratisasi pariwisata perkotaan sehingga bukan hanya milik menengah ke atas. Destinasi-destinasi yang memiliki pemandangan indah juga memiliki kemampuan untuk menjadi daya tarik karena instagramable. Sekarang jadi milik anak-anak ABG Citayam ini. Dan saya justru berterima kasih, malah saya menawarkan beasiswa bagi mereka karena mereka mampu menciptakan konten-konten yang sangat kreatif gitu dan fashion yang sangat kekinian. Sangat unik, kekinian. Ya, dan bergaya mereka itu layaknya mereka ada di Tokyo, di Singapura, dan menunjukkan bahwa sisi indah dari Jakarta yang biasa selalu dikaitkan dengan kemacetan, banjir itu hadir. Jadi saya merasa sangat bersyukur baik untuk segi pariwisata maupun ekonomi kreatif ya, karena di situ ada konten, ada ekonomi digital, ada juga fashion, ada juga UMKM yang merasa terbantukan karena banyak anak-anak di sana yang menjadi daya tarik. Sekarang penjual kopi keliling atau Starling itu penjualannya ada yang mencapai Rp500.000 per hari. Jadi ini berkah. Tinggal kita berpesan kepada mereka untuk menjaga ketertiban, jangan membuat keonaran, jangan nyampah, kalau bisa tidak merokok, dan tidak memberikan ekses negatif. Jadi saya hargai mereka dan justru kita harus mengapresiasi bagaimana mereka nanti harapannya dengan beasiswa yang kita berikan ini mereka mendapat ilmu yang bermanfaat. Siapa tahu mereka bisa mempromosikan destinasi lain di seluruh pelosok Nusantara. Amin, karena kita melihat dengan adanya mereka justru orang-orang Jakarta yang tadinya males keluar rumah nih, nggak tahu kalau di Jakarta ada tempat seperti ini. Jadi tertarik juga sih Pak, saya sendiri sebagai orang Jakarta kan nggak pernah jalan-jalan seperti itu di Jakarta. Melihat mereka, wah seru nih kayak di Tokyo juga ya. Iya seru banget, dan angle mereka ngambil kontennya itu cara berjalan mereka dan kayak fashion show gitu ya, menurut saya seru banget. Dan kita juga mengapresiasi transportasi publik yang udah ada di Jakarta seperti MRT, ada KRL, ada Transjakarta. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi momen saat mereka libur sekolah ini yang meninggalkan pengalaman dan kenangan yang indah bagi mereka
dan juga berdampak positif bagi masyarakat Jakarta. Balik lagi soal ekonomi kreatif saat ini, bagaimana dengan ekonomi kreatif, apakah juga terdampak akibat pandemi? Sangat terdampak. Jadi ekonomi kreatif ini menarik ya, karena ada 17 subsektor. 3 subsektor utama ini menyumbang 70% lapangan kerja, yaitu kuliner, kria, dan fashion. Dan kalau kita lihat kan ekonomi kreatif Indonesia sekarang udah posisi 3 besar dunia. Setelah Amerika dengan Hollywood, Korea dengan K-pop, Indonesia sekarang udah ada di posisi 3 besar dunia karena kita punya kekuatan kuliner, kria, dan fashion. Sumbangsih terhadap ekonomi Indonesia, produk domestik bruto kita sudah mencapai 7,7%, 7,8%. Ini menempatkan posisi Indonesia sangat memiliki daya saing. Namun di tengah-tengah pandemi ada suatu fenomena bahwa ekonomi kreatif yang terdigitalisasi segera menjadi pandemic winner, menjadi pemenang pandemi. Jadi kuliner-kuliner yang bisa menawarkan produknya mereka melalui platform digital, masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital, tiba-tiba mendapatkan limpahan order. Sedangkan yang belum, ini yang masih offline mengalami tantangan. Tugas pemerintah adalah memastikan di tahun 2023 akhir 30 juta UMKM itu ter-onboard atau terfasilitasi di ekosistem ekonomi digital atau mereka masuk ke dalam platform e-commerce. Dan dengan begitu kita akan melihat dampak positif dari akselerasi digitalisasi pandemi ini yang terpicu oleh pandemi bagi para UMKM kita. Jadi kita beruntung tahun lalu kita menembus ekspor ekonomi kreatif itu 21,8 miliar dolar. Ini merupakan rekor dan jumlah lapangan kerja yang diciptakan oleh sektor ekonomi kreatif ini 20 juta. Jadi dengan 14 juta lapangan kerja pariwisata, total 34 juta. Kita harapkan ini akan terus bertumbuh untuk mendapatkan angka 40 juta lapangan kerja secara keseluruhan di tahun 2025. Memang sekarang sudah saatnya ya untuk mendigitalisasi untuk toko-toko seperti ini. Karena zaman dulu kalau mau makan pai susu Bali ya harus pergi ke Bali kan, beli di sana. Mau beli oleh-oleh tertentu harus ke daerahnya. Sekarang bisa buka nih ke platform, beli langsung dikirimkan ke rumah. Dan sebenarnya ini adalah peluang besar untuk mereka ya. Jadi mereka memang benar seperti kata Pak Sandi tadi, harus belajar bagaimana caranya fasih menggunakan platform tersebut. Nah Pak Sandi, industri kreatif apa lagi nih yang berpotensi menjadi kekuatan ekonomi Indonesia di masa mendatang? Musik, film, animasi, aplikasi, permainan, televisi, radio, sekarang dengan digitalisasi, kita punya desain dan kita punya talenta-talenta terbaik bidang arsitektur. Ini bertumbuh semuanya dan bertumbuhnya ini sangat signifikan. Jadi Indonesia ini akan menjadi raksasa ekonomi kreatif yang nanti akan membantu perekonomian Indonesia sebagai bagian daripada tambahan dari ekonomi ekstraktif yang selama ini menyumbangkan dan ekonomi manufaktur, industri yang selama ini dan pertanian yang menjadi penopang dari pencipta lapangan kerja. Jadi saya optimis dan penuh harapan bahwa sektor ekonomi kreatif ini akan menjadi lokomotif. Pak Sandi juga optimiskah bahwa Indonesia nanti katanya kan musik, film, bisakah menyaingi K-pop ke depannya? Sangat bisa kalau kita lihat kualitas misalnya film KKN di Desa Penari itu udah tembus 10 juta. Ngeri-ngeri Sedap yang baru saja menembus angka 2,5 juta. Saya lihat film ini kita memiliki kualitas yang pada satu saat kita akan menang Oscar. Musik, Indonesia musiknya juga sekarang udah menembus Coachella. Udah ada musik-musik Indonesia yang tampil di tatanan musik dunia. Pada satu saat kita akan menang penghargaan Grammy. Pada satu saat kita akan bisa mendapatkan apresiasi seperti layaknya drama Korea. Nanti ke depan kita akan punya localized drama kayak Drasun, drama Sunda,
drama Batak. Ini sudah keluar ngeri-ngeri sedap. Ini kan pemikiran kita bahwa dulu kita masa drama Spanyol itu aja bisa di streaming menjadi hits ya, Money Heist dan lain sebagainya. Kenapa nggak konten kreasi anak bangsa juga bisa diadaptasi menjadi suatu kreasi yang mendunia, dan ini sangat dimungkinkan. Dan selama ini kita mengira bahwa bahasa itu adalah suatu halangan ya, kalau tidak berbahasa Inggris tidak bisa mendunia. Kenyataannya justru yang berbahasa lokal bisa juga mendunia. Sangat bisa, apalagi dengan sekarang pola dubbing, dan justru kita melihat membuka peluang kerja. Malah kemarin kita ada bekerja sama dengan Voice Over Institute, itu bahwa ada profesi baru yaitu dubber. Profesi yang sudah lama tapi sekarang lebih memperluas karena film-film dokumenter dengan konten-konten kental kedaerahan ini bisa ada subtitlenya maupun bisa juga ada opsi menggunakan teknologi untuk kita dengarkan dengan bahasa yang kita mengerti. Jadi saya sangat boleh bilang takjub melihat bagaimana talenta-talenta terbaik kita terus memberikan kontribusi penciptaan lapangan kerja dan pergerakan ekonomi seluas-luasnya. Baik Pak Sandi, Bapak ini juga menargetkan 30 juta UMKM tadi kan disebutkan terdigitalisasi di 2023. Saat ini yang sudah Bapak lakukan itu apa saja Pak? Jadi kita punya program Gerakan Nasional Gernas Bangga Buatan Indonesia, di mana saya diminta untuk menjadi ketua hariannya. Di sini setiap hari kita mendorong digitalisasi daripada produk-produk UMKM. Kita mendorong katalog e-katalog atau katalog elektronik itu diisi dengan produk-produk karya UMKM. Kita bagi katalog lokal, katalog sektoral maupun katalog nasional. Sehingga produk-produk UMKM di ekonomi kreatif baik itu kuliner, kriya, fashion, fotografi, animasi, film itu semua tersedia di katalog e-katalog itu. Nah, dengan demikian pemerintah dengan kekuatan belanjanya antara 500 sampai 800 triliun kalau ditambah dengan BUMN bisa secara leluasa mengarahkan pembeliannya ke produk-produk karya talenta anak bangsa, karya bangsa sendiri, UMKM itu. Dan ini akan memberikan suatu keberpihakan kepada UMKM kita karena mereka pencipta 97% lapangan kerja kita. Jadi saya yakin per hari ini sudah tembus 20 juta UMKM yang terdigitalisasi. Kita punya 1,5 tahun lagi sampai akhir tahun 2023 untuk mencapai target 30 juta UMKM yang terdigitalisasi. Dan yakin ya, pasti bisa tercapai nanti. Insya Allah, karena kita semua berkolaborasi lintas kementerian dan lembaga, ada Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan, semua terorkestrasi dan Presiden yang memimpin sendiri dan sudah diingatkan berkali-kali untuk betul-betul mendahulukan produk-produk dalam negeri. Kita selama ini dibuai dengan produk-produk impor, produk-produk yang bukan karya anak bangsa sendiri. Sudah saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bangga terhadap produk-produk karya anak bangsa. Cintai produk lokal. Betul banget. Kita tadi sudah asik ngomongin soal pariwisata, produk lokal Indonesia, kemudian juga pemetaan ke depannya seperti apa. Sekarang kita akan ngomongin suatu hal nih yang pasti para sahabat liputan6.com juga penasaran ingin tahu ya, karena sebentar lagi Pilpres 2024 akan tiba. Bagaimana Bapak melihat munculnya relawan sedulur Sandi Uno, relawan kawan Sandi dan relawan Jawara Bekasi Raya jelang Pilpres 2024 nanti Pak? Ini di luar tugas saya di kementerian, tapi ini atas arahan Presiden juga bahwa mau nggak mau kita harus mulai memberikan informasi kepada masyarakat karena kita secara resmi sudah masuk ke dalam tahapan pemilu 2024 yang akan digelar 14 Februari 2024. Dan penentuan calon atau bakal calon
presiden dan wakil presiden itu akan ditentukan bulan September 2023. Jadi kita ada sekitar 14 bulan ke depan. Nah, munculnya relawan-relawan ini tentunya kita apresiasi. Tapi atas arahan dari Pak Jokowi sendiri bahwa kita harus memberikan pemahaman bahwa kita punya banyak tantangan nih di depan mata kita nih. Tantangan ekonomi, krisis pangan, krisis energi, harga cabai naik, harga bawang naik, telur, minyak goreng sempat susah kemarin. Nah, kita harus mampu hadirkan solusi. Jadi selain daripada kita bicarakan siapa-siapanya yang nanti akan ikut dalam kontestasi demokrasi yang akan didukung dan diusung oleh partai politik, kita harus mulai memahami secara terbuka sebuah diskursus yang mengangkat apa konsep ekonomi sehingga pembangunan yang sudah berlangsung 8 tahun dengan baik ini bisa dilanjutkan, dan apa saja yang belum bisa kita laksanakan terkoreksi dengan program-program yang tentunya akan membawa Indonesia lebih baik lagi. Nah, menariknya saya kebetulan di pariwisata dan ekonomi kreatif ini banyak bersinggungan dengan para UMKM yang menaruh banyak harapan. Saya selalu sampaikan bahwa arahan dari Pak Presiden itu untuk kita tetap fokus dalam tugas di kementerian, membangkitkan ekonomi, membuka lapangan kerja, memberikan solusi terhadap masyarakat yang sedang menghadapi tantangan ekonomi, tapi juga memberikan pemahaman bahwa ya betul kontestasi demokrasi akan segera memasuki tahapan pemilihan, ini yang perlu dipersiapkan, dan dari segi masyarakat bagaimana caranya kontestasi demokrasi ini menjadi pesta demokrasi yang tidak memecah belah kita, tapi justru mempersatukan kita, memfokuskan kepada bukan siapa-siapanya saja yang didukung, tapi gagasan apa yang akan diusung untuk membawa Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Baik Bapak, kemudian apakah para relawan itu di bawah koordinasi Bapak atau malah tidak berkomunikasi sama sekali nih Pak? Sama sekali tidak berkomunikasi. Mereka bermunculan dan saya selalu sampaikan, kan ada yang menyampaikan gitu, tuh ada relawan ini, ada relawan itu. Kadang-kadang keluarga kita tuh ada relawan. Ini ya tentunya saya bersyukur, mengapresiasi ini sebagai penyemangat kerja kita, tapi yang selalu saya sampaikan kalau ada yang berhubungan dengan saya bahwa terima kasih atas dukungan, dan sekali saya menyapa mereka juga kalau kebetulan pakai Zoom, saya bisa menyediakan waktu di luar waktu kerja saya sampaikan terima kasih, mohon didoakan agar tugas saya di kementerian ini bisa terlaksana dengan baik, karena ini tugas utama dari Bapak Presiden dan Pak Prabowo juga, karena saya kan sebagai kader Partai Gerindra, sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina, atasan saya itu, pimpinan saya Pak Prabowo. Pak Prabowo bilang fokus aja di kementerian, dan dia juga memantau relawan-relawan ini. Nanti juga katanya masyarakat akan tahu sendiri, bisa menyampaikan kepada partai politik, sehingga nantinya partai-partai politik ini akan mengambil keputusan yang tentunya sejalan dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Baik Pak Sandi. Pak Sandi, ngomong-ngomong soal elektabilitas juga ya. 2 lembaga survei pada April lalu menyatakan Bapak menempati posisi teratas sebagai cawapres pada Pilpres 2024 nih Pak. Bagaimana tanggapan Bapak soal itu? Kembali lagi, ini karena tugas saya di kementerian, ya berita-berita itu saya ya nggak bisa harus pantau kan. Tapi saya melihat bahwa ini bentuk daripada informasi yang tentunya kita apresiasi, bahwa ini mungkin potret keadaan sekarang. Tapi buat saya jangan sampai hilang dari fokus dalam membangkitkan sektor pariwisata,
menggerakkan ekonomi, dan karena kebetulan juga saya alumni cawapres sebelumnya. Saya kan di 2019 saya cawapresnya Pak Prabowo. Ya tentunya saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang mau untuk bisa berkontribusi dalam pemulihan ekonomi kita ke depan. Karena akhirnya yang dipilih oleh masyarakat tentunya adalah yang memiliki konsep bagaimana membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dan bagaimana membantu pemulihan ekonomi rakyat. Saya sedih sekali kemarin di Cirebon paket Idul Kurbannya hanya 200, yang datang 1.000, 5 kali lipat. Saya membuka bazar sembako murah di sini di pusat kota, di Jakarta Selatan, di Karet Kuningan. Paketnya hanya 150 karena kita siapkan 150, tapi yang datang 300 gitu. Berarti kan dampak beratnya ekonomi ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Jadi saya kok merasa semakin terpanggil untuk bisa memberikan solusi kepada kebutuhan masyarakat yang sekarang betul-betul menghadapi tantangan ekonomi. Berarti sebenarnya ini juga bentuk dukungan dan harapan ya dari masyarakat terhadap kerja Pak Sandi sendiri selama sudah beberapa tahun ini kan bekerja menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya harapannya semoga dengan itu Pak Sandi bisa terus memberikan yang terbaik juga ya kepada masyarakat ke depannya. Karena mereka sepertinya banyak menaruh harapan nih ke Pak Sandi juga nanti saat 2024. Nah Bapak, sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, sepengetahuan Bapak sudah adakah pembicaraan di Gerindra tentang sosok yang akan dimajukan sebagai Capres dan Cawapres Pilpres 2024? Yang saya pantau dan hasil pembicaraan saya sama Pak Prabowo bahwa banyak dari para pengurus, kader-kader Gerindra menginginkan Pak Prabowo untuk maju kembali. Dan tentunya ini aspirasi, dan saya sebetulnya masuk ke Gerindra di awal-awal karir saya masuk di politik ini juga terlibat dalam pencalonan Pak Prabowo di 2014 dan aktif membantu beliau membangun platform ekonomi di Gerindra, terutama ekonomi kerakyatan. 2017 diminta maju di pilkada dan alhamdulillah kontestasi demokrasi bisa kita lalui, dan di 2019 diminta mendampingi beliau. Nah tentunya kita sangat hargai apa yang menjadi dinamika internal di Gerindra. Baru saja saat Idul Adha saya ngobrol sama beliau mempersiapkan untuk Rakernas yang akan diselenggarakan bulan Agustus, dan konon kabarnya akan diminta kesediaan beliau untuk mencalonkan atau bersedia dicalonkan untuk calon presiden di 2024. Nah, ini sebagai kader Gerindra kita mengikuti keputusan daripada partai politik yang dimana saya menjadi kadernya, dan tentunya nanti keputusan akhir ada di tangan beliau sebagai ketua umum. Nanti kita tunggu ya, karena selama beliau belum mengatakan apapun, kita cuma bisa menerka-nerka nih untuk sekarang. Betul, dan beliau, saya sangat percaya sikap beliau yang sangat hati-hati dan memiliki satu sifat kenegarawanan yang saya sangat kagumi. Saat kita berdua di Pilpres 2019 belum mendapatkan mandat dari rakyat, beliau diajak untuk bergabung. Saat itu beliau mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan NKRI. Itu yang saya salut, bahwa akhirnya kita berdua ada di pemerintahan ini untuk persatuan dan kesatuan dan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan, apalagi kepentingan pribadi kita. Di atas ego pribadi juga ya pastinya. Dengan banyaknya relawan yang mendukung serta hasil survei yang mendukung juga, apakah Bapak siap maju sebagai cawapres nih Pak, kalau memang nanti Bapak dipilih? Apa masih menunggu arahan dari Gerindra? Ya tentunya elit partai politik yang akan nanti mendukung dan mengusung
dan menentukan calon-calon yang akan mengikuti kontestasi demokrasi. Sampai saat itu tentunya tugas kita adalah bekerja sesuai tugas dan fungsi. Dimanapun dan siapapun kita, jika diminta untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara, kita harus siap. John F. Kennedy menyatakan bukan apa yang kita bisa dapat dari negara kita, tapi apa yang kita bisa kontribusikan kepada negara kita. Dan sebagai yang pernah ikut kontestasi demokrasi 2017, 2019, tentunya di dalam posisi apapun kita harus siap, baik jika diminta atau tidak diminta. Itu harus kita disitulah tentunya saya punya prinsip kerja 4As ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Apapun yang menjadi keputusan dari partai politik harus kita terima dengan legowo dan lapang dada, dan betul-betul kita dedikasikan untuk bangsa dan negara, untuk NKRI tercinta. Hingga kini, adakah parpol lain yang mendekati Bapak untuk membicarakan peluang bersama di 2024? Dinamika untuk kontestasi demokrasi itu selalu ada. Jadi tentunya sangat cair dan terus dinamika itu mengalir. Dan tentunya apalagi saya sebagai seorang pejabat publik banyak berinteraksi dengan semua pihak. Dan tentunya ini kita rasakan sebagai bagian daripada silaturahim membangun bangsa. Jadi komunikasi itu terus dibuka, dinamika itu terus dibahas, dan pada satu saat nanti tentunya partai-partai politik akan menentukan pilihannya, dan saya sangat menghormati dinamika dan proses politik ini. Baik, jadi kalau soal parpolnya siapa, udah ada bocoran belum mungkin untuk kita nih Pak? Ya, belum ada tentunya yang bisa dipastikan sampai nanti September 2023. Ini yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat luas. Jadi tentunya kita harus memberikan ruang dan penghormatan kepada partai-partai politik itu untuk menjajaki potensi kerjasama, potensi kolaborasi, dan ya inilah tentunya diukur oleh tentunya kemampuan serta aspirasi masyarakat yang terus bergulir, dan saya yakin partai politik akan mengambil keputusan terbaik untuk bangsa dan negara. Baik, kita doakan saja yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, dan kedepannya juga politik yang cair ini tetap terjaga ya. Yang penting bahwa persatuan dan kesatuan kita tidak boleh tercerai-berai, terpecah belah. Kita harus meyakini bahwa beda loh politik Indonesia sama politik di negara lain. Demokrasi kita juga sangat beda, Ratu Anissa. Bayangin di negara mana yang dua rival bertarung di 2019, terus pada satu saat yang menang mengajak kepada yang belum mendapatkan mandat untuk memperkuat pemerintahan. Dan ini mungkin paling tidak dari pengalaman yang pernah terjadi sangat jarang di demokrasi manapun. Di Amerika mbahnya demokrasi juga nggak terjadi seperti itu. Inilah inovasi politik yang diperlihatkan oleh Presiden Jokowi dan elit-elit politik kita. Jadi saya sangat meyakini bahwa demokrasi kita tidak konfrontasional, tapi demokrasi kita justru transendental untuk sama-sama membangun bangsa secara optimal. Ya, inilah nilai Pancasila kita ya. Iya, betul. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan bingkai NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya memang cuma Indonesia doang yang bisa sih Pak, kalau menurut saya. Yang benar-benar bisa lugowo, dengan musuh pun tetap bisa berteman pada akhirnya. Nah, Bapak juga diprediksi akan tepat menjadi cawapres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan jika maju di Pilpres 2024. Kalau boleh memilih,
Bapak ingin berpasangan dengan siapa? Nah, keputusan itu ada di partai politik. Bagi saya, justru karena bukan sebagai pengambil keputusan di partai politik, saya serahkan kepada pimpinan-pimpinan. Dan partai-partai ini udah punya hitungan masing-masing dan mereka hebat-hebat lah. Saya pengalaman dari sebelumnya, di 2018 saya masih bertugas di Pemprov DKI, tiba-tiba dapat telepon, saya masih ada di Moskow, pulang ke Indonesia. Dan mereka menentukan seperti itu. Hasilnya tentunya Tuhan belum memberikan ketetapan saya bisa mendapatkan mandat, tapi ternyata diajak oleh Bapak Presiden untuk berkontribusi, diberikan amanah di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di saat yang paling sulit. Saat itu saat puncak dari pandemi COVID-19. Nah, ini yang kita harus tentunya percaya bahwa nanti apapun yang diputuskan oleh pimpinan partai politik ini akan menjadi putusan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Iya. Meskipun kita tahu ya bahwa Bapak pastinya dekat dengan kedua belah pihak, dengan Pak Prabowo dekat, dengan Pak Anies dekat. Dua-duanya mantan partner. Iya betul, dua-duanya mantan partner nih. Tapi tetap Bapak menekankan bahwa untuk keputusan ada di tangan partai juga ya. Sangat meyakini dan saya menyerahkan sepenuhnya apapun keputusannya itu di dinamika partai politik dan kerjasama antar partai politik. Yang jelas kalau soal kedekatan sih udah pasti deket lah, mantan partner masa-masa. Super dekat sama Pak Prabowo, saya baru saja berdiskusi panjang lebar dan kebetulan kita tetangga rumah, tetangga kantor juga. Bapak dengan alasan mengikuti arahan Presiden Jokowi untuk tidak ojo ke susu, Bapak mengaku akan fokus dengan pekerjaan sebagai menteri. Lantas kapan Bapak akan mengambil keputusan maju atau tidak di Pilpres 2024? Sekali lagi saya sampaikan Ratu Anissa bahwa keputusan itu ada di tangan partai politik. Jadi saya sepakat banget bahwa Presiden menyampaikan ojo ke susu itu saya sampaikan juga. Kita jangan terburu-buru karena keputusan itu baru Desember 2023. Berikan ruang, berikan peluang bagi partai politik itu menjajaki kerjasama. Masih ada 14-15 bulan lagi. Nah, kita berikan yang terbaik kontribusi di sektor kita masing-masing, di tugas dan fungsi kita masing-masing. Saat nanti di penghujung kita harus meyakini bahwa keputusan yang akan diambil itu akan menjadi keputusan terbaik. Baik kalau gitu Pak Sandi. Pak Sandi, kita habis ngomongin nih soal kemungkinan di Pilpres 2024 udah panas seperti ini. Saya juga pengen nanya nih Pak, tadi sempat kelupaan. Kabarnya Pulau Komodo itu tiket masuknya akan naik nih Pak. Dari 150.000 menjadi 3.750.000 ya Pak. Bagaimana nih tanggapan Pak Sandi? Jadi saya luruskan dulu ya, bahwa ini memang hangat dibicarakan di publik. Pertama bahwa Komodo itu adalah betul-betul warisan yang kita dapatkan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala jutaan tahun. Banyak binatang yang punah di era itu, di era dinosaurus itu, tapi Komodo ini nggak punah karena di Pulau Komodo, Pulau Padar itu dia bisa bertahan di dalam ekosistem. Dan dalam jutaan tahun, Komodo bisa bertahan. Dan kali ini kita dikaruniai tanggung jawab untuk mengkonservasi Komodo dan Taman Nasional Komodo secara keseluruhan. Nah, hasil studi yang sangat komprehensif dilakukan beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa ada ancaman bahwa Komodo itu bisa punah karena kunjungan dari wisatawan yang terus meningkat. Saat sebelum pandemi sudah mencapai angka yang peningkatannya itu sangat signifikan. Dan kalau tidak kita ambil langkah-langkah secara darurat, jumlah kunjungan wisatawan itu akan memberikan beban terhadap Pulau Komodo dan ekosistem Taman Nasional Komodo yang berpotensi menghasilkan kepunahan bagi Komodo. Oleh karena itu diambillah keputusan yang sekarang kita lagi sosialisasikan
untuk mengkonservasi. Dan konsepnya itu bukan tiket, tapi biaya konservasi. Jadi misalnya saya sama Ratu Anissa nih, kita berlibur di Labuan Bajo. Terus kita ingin, kalau mau melihat komodo aja kan bisa ke kebun binatang kan. Di kebun binatang selalu ada komodo. Tapi kalau melihat komodo di habitat aslinya, boleh ke Pulau Komodo dan Pulau Padar. Tapi diminta untuk membayar biaya konservasi 3.750.000 per tahun. Jadi kalau misalnya kita 5 hari, kita misalnya tiap hari berkunjung, misalnya berkunjung 4 hari lah di sana. Berarti tiap kunjungan kita harus membayar biaya konservasinya itu yang termasuk semua, karena dulu kan ada tagihan ini untuk diving di Pantai Pink, untuk melihat ke Pulau Komodo atau mengambil foto di Pulau Padar yang kita harus jaga ekosistemnya itu, semuanya biayanya sudah termasuk. Tidak termasuk Pulau Rinca. Jadi kalau kita mau lihat, kita nggak mau bayar, kita pengen lihat komodo di Pulau Rinca, itu nggak dipungut biaya konservasi. Jadi ini yang perlu saya luruskan, dan tadi baru kita sosialisasikan, kita terus komunikasikan dengan stakeholders, ada masih pro dan kontra, kita terus menampung masukan dari mereka. Tapi harapan kita bahwa hasil studi yang sudah dilakukan ini bisa membantu kita untuk mengambil keputusan untuk menjaga kelestarian. Karena kita nggak mau nih komodo berakibat punah karena keteloderan kita dalam menjaga ekosistem Taman Nasional Komodo ini. Jadi tagline kita adalah konservasi untuk kesejahteraan. Tadi Pak Sandi bilang 3.750.000 untuk setahun. Apa itu seperti membership? Artinya kalau udah bayar segitu, saat kita mau liburan lagi, misal saya bayar bulan Januari, terus tiba-tiba di bulan Agustus saya pengen liburan lagi, saya nggak perlu bayar lagi? Nggak perlu bayar. Udah cukup. Jadi kalau kita misalnya 10 kali jadi misalnya ada 2 trip ke sana, terus 5 gitu, ya jatuhnya kita dikenakan biaya konservasi itu 375.000 gitu loh. Jadi itu udah termasuk dapat souvenir gambar komodo yang ikut membantu ekonomi rakyat setempat, yang kayu itu loh, yang sangat cute dan suka jadi oleh-oleh. Terus kita juga membantu konservasi terumbu karang. Nanti kita akan sampaikan laporan hasil konservasi itu, apa yang digunakan untuk fauna, untuk satwa floranya di Taman Nasional Komodo itu. Karena mungkin yang salah kaprah dan bikin banyak pelaku pariwisata di sana juga yang punya bisnis di sana, mereka tuh mengiranya itu setiap kali mau datang. Oh enggak, itu cuman setahun sekali, dan itu dibayar pakai aplikasi. Dan kita bisa menentukan kuota karena ada periode di mana komodo itu mating, atau periode di mana komodo kawin. Karena komodo ini termasuk hewan yang susah memiliki keturunan gitu loh. Jadi kita harus pastikan bahwa populasi mereka tetap terjaga, dan alhamdulillah selama pandemi ini kan berkurang banget. Ini populasi komodo meningkat, dan kita perlu pastikan ini terjaga. Tapi apakah nantinya akan dikhawatirkan bisa berkurang nih untuk peminatan masyarakat ke sana? Tentunya kita harus terus sosialisasikan bahwa kalau mereka memutuskan tidak membayar biaya konservasi, mereka punya opsi untuk ke Pulau Rinca, di situ bisa lihat komodo juga. Mereka bisa punya opsi ke Wairebo, di situ ada desa wisata yang sangat ikonik. Mereka punya desa wisata Gorontalo, di situ ada juga yang menunjukkan kearifan para nelayan setempat, dan kulinernya dan pemandangannya yang sangat epic ya di sana. Jadi kita akan terus komunikasikan. Terus ada yang tanya, gimana kalau kita udah jual paket? Kita udah dapat komitmen nih dari wisatawan mancanegara jauh-jauh, mereka
Nah, untuk yang sudah menjual paket diberikan dispensasi bahwa mereka tidak mengikuti biaya konservasi yang baru ini, tapi mereka bisa sesuai dengan biaya yang lama. Tapi untuk bookingan baru itu semuanya harus mengikuti biaya konservasi dan ditargetkan 1 Agustus mulai diberlakukan. Jadi jangan buru-buru dibatalin nih kalau kalian bookingnya itu sebelum ini diterapkan, karena masih bisa mendapatkan dispensasi tadi ya. Bisa langsung liburan ke Pulau Komodo sesuai dengan perjanjian awalnya seperti apa. Ya, dan kita ingin menyampaikan bahwa yang kita utamakan, prioritaskan adalah konservasi. Jadi bukan komersialisasi sama sekali, karena buat kita konservasi itulah yang kita prioritaskan. Kita tidak ingin Komodo yang sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja karena ada beban dari kunjungan wisatawan yang kita proyeksikan mungkin nanti akan semakin meningkat. Kita ingin batasi di angka yang boleh dibilang berkelanjutan, yaitu antara angka 200 sampai 219.000 per tahun. Oke, sebelum kita menyudahi nih untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini, kita tadi udah ngobrol banyak sekali, saya pengen tahu nih Pak Sandi, apa tempat wisata favorit Pak Sandi, serta kuliner favoritnya, serta alasannya? Aduh, Bingung nih ya, pilihannya banyak banget. bingung karena dari Aceh sampai Papua tuh favorit semua. Tapi kalau boleh pilih satu yang tahun lalu saya kunjungin yang saya tidak akan pernah lupakan tuh Desa Wisata Wairebo. Itu di Kabupaten Manggarai di Flores, Nusa Tenggara Timur. Benar-benar luar biasa pengalaman yang tidak akan. Dan saya melihat bahwa kebersamaan kita dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat ini bahwa dunia memandang Indonesia dan memberi apresiasi. Kita punya banyak desa wisata yang menjadi juara dunia, seperti yang di Bali ada desa wisata terbersih dunia, desa Penglipuran ada yang desa wisata terbaik dunia, di Ngelanggeran. Buat saya Indonesia sangat kaya raya dan mari kita berwisata di Indonesia aja. Kalau untuk kuliner apa Pak favoritnya? Kuliner, saya ini agak bias ya karena kebetulan sudah terpilih juga menjadi kuliner terenak sedunia ya rendang. Jadi dan ini bagian daripada Indonesia Spice Up the World. Rendang ini kita proyeksikan sebagai kuliner unggulan kita bekerjasama dengan 4.000 restoran Indonesia di luar negeri dengan diaspora Indonesia untuk memastikan subsektor kuliner terutama ditopang oleh rendang ini menjadi daya tarik kunjungan wisata dan produk ekonomi kreatif, menjadikan Indonesia gastronomi destinations unggulan. Kayaknya kalau rendang memang favorit semua orang di Indonesia sih. Pas banget Pak Sandi. Terima kasih banyak Pak Sandi sudah berbincang-bincang dengan kami hari ini. Dan terima kasih juga kepada para sahabat liputan6.com yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa kalau bincang liputan6.com ini akan ada selalu dan selalu ada juga para narasumber lainnya yang menarik seperti Pak Sandi sekarang. Baik kalau begitu, sampai jumpa dan sampai bertemu lagi. Saya Ratu Surya Sumirat, pamit undur diri.